Shalom. Berita Mujizat TV adalah media online Kristen yang memiliki visi menyuarakan kebenaran dan menghasilkan perubahan. Terus dukung kami untuk menyuarakan kebenaran dengan cara like dan subscribe channel YouTube kami, dan jangan lupa untuk share video-video kami. Selamat menonton, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Nama saya Cancan. 2 minggu yang lalu saya libur sekolah gara-gara virus. Jadi saya nggak bisa ke gereja, nggak bisa sekolah, nggak bisa fire kit, nggak bisa kemana-mana. Saya digerakkan untuk berdoa 2 minggu ini. Yang pertama saya mengajak nenek saya, lalu yang saya tergerak untuk mengajak paman, lalu paman mengajak papa dan mama saya. Lama-kelamaan satu keluarga berdoa terus di rumah ini. Saat kemarin malam saya mendapatkan ayat ini, Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Tiba-tiba saat saya 3 kali membaca kemarin hari pertama sampai kemarin malam, saya menjadi tidak takut lagi. Itu kesaksian saya, terima kasih. Saya Gigi Lumi. Saya mau kesaksian tentang kesembuhan keluarga yang dimana pada bulan Februari yang lalu bapak saya didiagnosa dokter sakit, dan sakitnya itu parah sehingga membuat kami sekeluarga kaget, dan saya sendiri sempat tidak bisa menerima kenapa bapak dia sakit seperti itu. Dan pada saat itu bapak saya menderita sakit ginjal dan kata dokter itu udah parah. Terus papa dibawa lari atau dirujuk ke Manado untuk perawatan lebih lanjut. Dan sebenarnya dirujuk ke Manado itu buat cuci darah. Tapi di situ Tuhan menunjukkan betapa besar karyanya bagi keluarga saya. Sampai di Manado, Bapak tidak dianjurkan untuk cuci darah. Dan Papa sempat mengalami masa-masa kritis. Dan saya sendiri itu tidak tahu Papa kritis karena ya sebagai orang tua kan tidak mau anaknya khawatir. Ya, di sini saya cuma diajarkan untuk membangun mesbah keluarga, berdoa jarak jauh cuman via WhatsApp. Sampai satu titik itu menguji iman saya karena saya sering terintimidasi, dan itu sangat mengganggu hati saya sampai emosi saya itu tidak karuan antara senang sedih. Dan di situ saya diajarkan untuk tidak berhenti berharap sama Tuhan. Dan pada hari aku tidak tahu itu hari apa, dokter memeriksa kondisi papa lagi, dan papa dinyatakan sembuh total, ginjalnya bersih, tidak sakit penyakit. Ya, saya sebagai anak bersyukur, pengen menangis, pengen senang, bahagia. Memang semuanya karena kemurahan Tuhan. Memang ini secara tidak kebetulan Tuhan boleh mengizinkan terjadi dalam keluarga saya. Yang intinya itu mujizat Tuhan masih ada sampai saat ini. Mujizat yang sama yang terjadi 2000 tahun yang lalu masih ada sampai saat ini. Kita semua harus tetap percaya dengan sama Tuhan. Sekian kesaksian saya, semoga memberkati saudara sekalian. Terima kasih. Shalom, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Puji nama Tuhan, bila hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini, kami boleh bangun misbah di tempat ini. Jadi selama beberapa hari ini, ketika kita tahu bahwa ada banyak hal terjadi di bangsa ini, bahkan bangsa-bangsa, kita dibawa Tuhan, kita di-push Roh Kudus untuk stay di rumah, untuk work from home, untuk school on home, untuk belajar di rumah, untuk kerja di rumah. Dengan itu semua kita belajar bahwa Tuhan ingin bicara melalui altar-altar yang ada. Tuhan ingin bicara melalui misbah-misbah yang ada di dalam setiap keluarga.
sebentar akan ada om dan tante yang akan share hatinya, akan membagikan hatinya apa yang didapat ketika kami belajar membangun misbah di keluarga kami di tempat ini. Silahkan Om Ferdi. Halo, saya Ferdi, ini istri saya, ini anak saya, dan ini keluarga besar saya. Puji Tuhan, kita selalu akhir-akhir ini berkumpul untuk mengadakan doa keluarga bangun mesbah keluarga yang tentunya sangat berdampak terkhusus baik bagi kita pribadi maupun bagi keluarga besar ini. Terutama bagi saya itu dapat membangun kembali motivasi untuk secara rohani kita dapat bangkit walaupun di sekeliling kita di tengah keterpurukan ini. Begitu juga untuk setelah ada mesbah keluarga ini, itu juga dapat membangkitkan secara spirit untuk mesbah keluarga kecil kami. Itu sangat jadi setelah mesbah yang besar ini, kita bangun juga mesbah keluarga kecil kami yang sangat terberkati, terutama saya, istri dan anak saya. Nah, karena beberapa waktu yang lalu kembali saya diingatkan betapa pentingnya mesbah ini dibangun. Seperti pada Alkitab Raja-Raja, ketika mesbah sudah disiapkan, tinggal kita nunggu api itu turun, maka mujizat akan dinyatakan dan kuasa Tuhan akan dicurahkan di setiap mesbah yang dibangun. Dan dari ini semua kita dapat merasakan walaupun di luar penuh kekacauan hirup pikuk, tapi di keluarga kami penuh sukacita dan damai sejahtera. Dan itu sedikit kesaksian dari saya, mungkin dilanjutkan dengan adik saya yang mau bersaksi. Shalom. Shalom. Nama saya Ira. Di sini saya akan menyaksikan betapa baiknya Tuhan di dalam hidup saya. Jadi pada tanggal 4 April 2020 nanti akan menjadi hari pemberkatan saya dengan pasangan saya. Dan untuk tanggal 5 kami akan adakan syukuran di dalam nanti bagi keluarga kami. Nah, karena situasi yang seperti ini, kami harus menunda. Secara manusia otomatis saya mengalami keterpurukan. Saya sempat mengalami di mana saya tidak siap untuk berbicara dengan orang lain, tidak siap untuk ditanyakan oleh orang lain. Saya tidak siap secara hati. Saya hanya mengurung di dalam kamar saja karena saya merasa belum mampu berbicara dengan siapapun. Tapi hari itu, beberapa hari yang lalu, saya memaksa diri saya untuk tetap berdoa, untuk meminta kekuatan Tuhan, karena hari-hari ini saya yakin betul, saya percaya bahwa mengingatkan saya kalau saat ini hanya bisa mengandalkan Tuhan, bukan lagi mengandalkan manusia. Tidak bisa saat itu. Saat itu saya memutuskan untuk berserah penuh kepada Tuhan, dan malam itu terjadilah suatu luar biasa yang terjadi dalam hidup saya malam itu. Hati saya yang semula sangat sedih, sangat cukup terpukul dengan keadaan ini, itu menjadi sangat kuat, menjadi sangat tenang. Puji Tuhan, karena secara manusia ketenangan itu tidak akan saya dapatkan, tapi saya percaya ketenangan itu datangnya dari Tuhan sendiri. Hingga detik ini saya tenang. Saya hanya percaya bahwa janji Tuhan itu nyata, bahwa siapa yang mengharapkan Tuhan, dia akan melihat kemuliaan Tuhan, dan tidak akan dikecewakan sedikit pun. Di dalam hati saya tetap memiliki percaya yang besar bahwa Tuhan bukan merencanakan kecelakaan bagi kami, tapi merancangkan damai sejahtera yang luar biasa, sehingga mujizat itu datang dalam hidup kami. Di saat terhimpit, mujizat terjadi. Itu yang saya percaya hingga detik ini, karena hidup saya adalah di dalam Tuhan adalah betul-betul tidak bisa saya lakukan tanpa Tuhan sendiri, seperti itu. Kiranya apapun yang terjadi di depan nanti, apapun itu, kami berserah bahwa Tuhan punya rancangan yang terbaik untuk kami, dan Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita semua. Amin. Ya, ketika kami family altar beberapa hari lalu, kami menangkap Tuhan bicara di Amos pasal 3
ayat 2 sampai 4. Di sini dikatakan, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Mengaumkah seekor singa di hutan apabila tidak mendapat mangsa? Bersuarakah singa muda dari sarangnya jika belum menangkap apa-apa? Dari ayat-ayat ini kami sama-sama belajar, saudara. Di ayat 2 dikatakan, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Justru ketika kita dikenal Tuhan, kita mengenal Tuhan, bisa saja semua itu ketika banyak hal terjadi, corona, COVID-19 terjadi hari-hari ini, bisa saja Tuhan dengan sangat-sangat cepat untuk tiba-tiba mulia segala sesuatu itu terjadi. Tapi dengan ketika kami bangun misbah di tempat ini, kami menjadi mengerti bahwa ternyata Allah yang kita sembah adalah figur Bapa yang mendidik dan mendewasakan setiap kami. Bahwa Allah yang kita sembah adalah figur Bapa yang mendidik dan mendewasakan setiap keluarga-keluarga yang ada. Kami percaya kami berada di lembah saat-saat ini, kami akan keluar membawa berlian dan permata dalam perubahan setiap hidup kami, bahkan setiap keluarga kami di tempat ini. Di ayat selanjutnya dikatakan, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Jelas ini bicara tentang covenant, tentang kesepakatan dan perjanjian. Ketika keluarga kami sepakat untuk membawa misbah di tempat ini, kami percaya rilisan auman singa Yehuda itu dirilis mulai dari tempat ini. Karena di ayat 4 dikatakan, mengaumkah seekor singa di hutan apabila tidak mendapat mangsa? Bersuarakah singa muda dari sarangnya jika belum menangkap apa-apa? Kami belajar bahwa bagian dari didikan dan pendewasaan yang Bapak beri, ketika belum ada kurban, ketika belum ada misbah, singa itu menunggu waktunya untuk mengaum. Kemudian apabila misbah itu telah diberi, korban itu telah diberi, itu waktunya singa Yehuda merilis aumannya. Dan bukan sebuah kebetulan, kemarin tepat adalah bulan Nisan, bulannya suku Yehuda. Ini waktunya untuk singa Yehuda itu mengaum. Dan restoration di segala sisi itu terjadi. Tidak hanya di bangsa ini, tapi di seluruh keluarga-keluarga kecil yang ada di seluruh dunia, bahkan di bangsa-bangsa, itu akan mengalami ada kasih Tuhan yang besar di sana. Mungkin itu yang bisa kami share hari ini, yang bisa kami saksikan hari ini. Kami berharap setiap keluarga-keluarga di luar sana juga membangun misbah, bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kehendak Tuhan itu jadi dan memulihkan segala sesuatu di bangsa ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan.